Oke, jadi pencegahan listrik ya ketiga. Jadi yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Di pasti tahu listrik ya teman-temannya. Kemudian pasti tahu juga sumber listrik gitu ya. Dimana sumber listrik itu ada yang istilahnya listrik alam gitu ya. Listrik alam itu kayak petir gitu ya. Seperti itu sambaran petir itu merupakan listrik alam. Nah, kemudian listrik alam ini ya seperti teman-teman ini apa istilahnya, kok kemarin hujan badai gitu, ada hujan petir gitu ya. Nanti kalau istilahnya yang perlu dihati-hati ya, perlu diingat-ingat teman-teman, kalau hujan kemudian ada petir gitu ya, itu jangan teman-teman ini berhenti di tanah lapang gitu ya. Berhenti di tanah lapang itu tidak boleh. Kenapa? Karena berbahaya ya. Berbahaya kenapa? Karena biasanya kok listrik atau petir gitu ya, itu mencari mana yang dekat ya. Jadi kalau teman-teman di lapangan itu rawan tersambar petir gitu ya. Kemudian juga kalau teman-teman ini berenang ya, berenang hujan biasa sih gak apa-apa, indoor pun gak apa-apa, tapi kalau berenang ada sambaran petir ya, itu lebih baik teman-teman menepi aja gitu ya, karena berbahaya. Kemudian kalau teman-teman ini kalau menepi ya, menepi itu juga kalau menepi boleh ya, tapi hati-hati handphonenya ya. Handphone itu juga bisa menyaut ya untuk sambaran petir gitu ya. Jadi kalau memang menepi petir-petir gitu ya, lebih baik HP-nya dimatikan ya. Sehingga tidak mencari sinyal gitu ya, karena petir itu bisa mencari sumber energi ya, atau elektronik biasanya ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, mungkinnya dengar cerita orang yang menyalakan televisi yang masih pakai antena konvensional gitu ya. Itu kalau zaman dulu ada antena konvensional ya, kalau sekarang kan udah digital ya, atau pakai modem gitu ya. Kalau dulu itu kan Anda ada petir, Anda nyalakan TV, itu rawan tersambar gitu ya, istilahnya gitu, rawan tersambar petir, sama seperti HP Anda gitu ya. TV bisa sampai meledak gitu, apalagi kalau HP itu ya, kalau yang Anda pegang itu sangat berbahaya sekali gitu ya. Kemudian kalau teman-teman ini menepi waktu hujan ya, selain tadi mematikan HP, dipastikan juga kalau menepi itu dilihat pohonnya gitu ya. Pohonnya ini kuat gak gitu ya, takutnya kena sambar petir, kena angin gitu ya. Seperti kemarin kena angin badai, itu banyak pohon tumbang gitu ya, itu yang berbahaya. Jadi jaga diri lah istilahnya ya. Kita nggak bisa mengingatkan, kadang orang nggak tahu gitu ya. Itu yang kita harus berhati-hati gitu ya. Oke, itu intermezzo terkait listrik alam gitu ya, petir gitu ya. Kemudian lanjut, ada listrik buatan gitu ya. Listrik buatan saya kira sudah tahu ya teman-temannya, bahwasanya ada pembangkit listrik atau pusat listrik tenaga apa aja gitu. Ada PLTA gitu ya, PLTU ya, PLTG, PLTN gitu ya, PLTD, PLTPB gitu ya. Sekarang yang lagi rame PLTS gitu ya, tenaga surya gitu ya, dan sebagainya. Itu banyak sekali gitu ya. Ini yang nanti disalurkan melalui saluran transmisi gitu ya, kemudian nanti akan disampaikan ke gardu induk gitu ya, seperti gardu induk. Kalau setelah sampai di gardu induk, nanti ditransmisikan lagi ada JTM ya. JTM itu jaringan tegangan menengah gitu ya. Jaringan tegangan menengah, kemudian masuk ke gardu tiang ya teman-temannya. Kalau ada setelah itu di gardu tiang itu ada yang ke bawah ini untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Jadi instalasi pelanggan besar ini ya, buat industri besar gitu ya, buat industri rumahan gitu. Lanjut, selain itu dari gardu tiang itu ada
JTR ya. JTR itu adalah jaringan tegangan rendah gitu ya. Nah, jaringan tegangan rendah dan berjalan ke lanjut ya ke SR. SR itu udah saluran rumah gitu ya, jadi buat skala kecil gitu ya, buat rumahan gitu ya. Ini ke mana-mana ya rumah, misal ke seluruh Batam gitu ya. Kemudian ada PHB utama ya. Nah, PHB itu panel hubung bagi, jadi dibagi. Dan ada APP, alat pengukur dan pembatas. Jadi kan di sini ada pembatasnya. Dan ada PHB 1, PHB 2 seterusnya gitu ya. Ada berbagai macam panel hubung gitu ya. Kemudian sampai turun ke instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu ya. Ada misalkan ini untuk lampu, ada on off-nya, sekringnya gitu ya. Kemudian ada KKP, kontak biasa yang teman-teman pakai ya, misal buat setrika dan sebagainya, buat TV, buat magicom, buat apa namanya dispenser dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada KKK atau kotak kontak khusus gitu ya, seperti ini khusus dia. Nah, dia modelnya kayak yang di Batam, Malaysia, Singapura gitu ya. Nah, modelnya seperti ini. Kalau di Jawa itu kan nggak seperti ini ya, biasa yang kayak gitu, dua gitu ya, kaki dua. Lanjut. Jadi kalau 3 ini bedanya apa? 3 ini biasanya buat grounding gitu ya. Ada 3 colokan gitu ya. Kalau 2 kan di Jawa sebenarnya 2 aja bisa, cuman nggak ada groundingnya. Tapi kadang di Batam itu diisi satunya, groundingnya nggak fungsi gitu ya. Oke, lanjut. Ada listrik buatan ya, itu adalah si listrik, perlengkapan listrik, peralatan listrik, hingga besaran listrik gitu ya. Besaran listrik ialah ukuran yang digunakan pada listrik. Itu ada tegangan ya, atau volt, voltase gitu, ada arus atau ampere, ada daya ya, atau satuannya watt gitu ya. Ada frekuensi hertz gitu ya, ada resistensi contohnya ohm. Kemudian klasifikasi tegangan, itu ada tegangan ekstra tinggi lebih dari 100 kilovolt gitu, ada tegangan tinggi lebih dari 35 kilovolt sampai 100 kilovolt ya. Kemudian ada tegangan menengah lebih dari 1 kilovolt sampai 35 kilovolt. Kemudian ada tegangan rendah kurang dari 100 volt, 1000 volt. Kemudian tegangan ekstra rendah kurang dari 50 volt. Nah, ini contoh instalasi listrik yang simpel ya, yang biasa jadi perumahan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, dibagi jadi 2, ada yang milik PLN, ada yang milik pelanggan gitu ya. Nah, ini ada alat pembatas dan pengukur atau APP milik PLN seperti ini. Ya, ini masih yang model lama ya, jadi kalau ada yang model lama itu buat catat aja ya. Ada yang model yang baru itu model token ya, kita masukkan berapa yang bisa kita beli gitu ya. Lanjut. Yang bagian kanan itu instalasi milik langganan ya, atau IML. Di situ ada kotak terminasi atau sambungan listrik ya, ada KTL seperti ini. Dia akan lanjut ke kotak sekring ya. Di sini sekring bisa diputuskan juga teman-teman. Kemudian lanjut, ini dibagi gitu ya, jadi ke macam-macam, udah tekan bisa lampu gitu ya, bisa dinyalakan, bisa dimatikan dari sini juga. Ada steker, lampu dan sebagainya ya gitu. Lanjut, instalasi listrik itu ada 3 fase, ada yang 2 fase ya, 220 sampai 380 volt. Kemudian yang kedua ada 2 fase 210 volt gitu ya. Lanjut, ini misalkan yang 220 volt itu yang seperti di rumah kita gitu ya, yang biasa ada di rumah gitu ya. Nah, ini misalkan untuk kulkas dan sebagainya. Dan yang instalasi listrik 3 fase 380 volt yang biasanya buat industri gitu ya. Nah, itu ada gambarannya. Lanjut, terkait listrik gitu ya. Ini ada hazard gitu ya.
Nah, ada risk, ada danger, ada accident, mana di sini ada hazardnya, ada itu arus kecut atau terkena strom. Jadi orang itu bisa kena arus kecut atau terkena strom. Dan ada suhu atau panas berlebihan. Kemudian ada sambaran petir atau listrik alam gitu ya, seperti yang tadi saya ceritakan. Ada resiko, ada danger, ada accident. Konsekuensinya apa? Jadi bisa menyebabkan kematian, cedera, hingga kerusakan properti ya. Ini kalau kebakaran tadi tersambar petir, TV-nya rusak, HP-nya rusak, atau mobil kesambar gitu kan bisa rugi gitu ya. Nah, contohnya seperti ini yang hal yang biasa. Ini cara instalasinya salah, terlalu memaksakan, bebannya terlalu besar gitu ya, sehingga ini akan terbakar gitu ya, ngefong istilahnya. Nah, ini contoh data kecelakaan akibat listrik dan konsekuensinya. Data PLN tahun 95 sampai 99 terjadi 1458 kasus kecelakaan. Korban tewas 818 orang, karyawan 183 orang, dan masyarakat 635 orang ya. Luka seriusnya 476 orang. Kasus kebakarannya 741 orang. Jadi ini contoh orang ya terbakar itu melepuh tangannya, dan ada stiker atau panel kebakaran. Nah, contoh lain ini orang pegang CPU juga bisa tersengat gitu ya. Orang membetulkan listrik di tiang itu juga bisa setrum ya hingga meninggal. Kemudian di panel, maka kita harapkan bisa stop kecelakaan gitu ya. Nah, norma ketiga pencegahan bahaya listrik. Nah, ini ada dasar hukumnya. Anda lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada pasal 3 ayat 1, dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Kemudian selain itu, jika terkena listrik yang berbahaya, ada keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 75 Tahun 2002 tentang pemberlakuan SNI 0425/2000 mengenai persyaratan umum instalasi listrik 2000 di tempat kerja, PUIL 2000 ya, dan Permenaker 2/1989 tentang pengawasan instalasi penyalur listrik petir gitu ya. Kemudian ya, Permenaker nomor 75/2002 pasal 2 ayat 1 ada perencanaan, penggunaan, pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik di tempat kerja harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam SNI nomor 40225/2000 mengenai persyaratan umum instalasi listrik PUIL 2000 di tempat kerja. Kemudian ayat 2, pengurus bertanggung jawab terhadap ditatainya dan wajib melaksanakan ketentuan SNI nomor 040225/2000 mengenai persyaratan umum instalasi listrik di tempat kerja. Kemudian ya, ada arus kecut atau terkena setrum ya. Nah, ini bisa sentuhan secara langsung ya, bahaya sentuhan yang terjadi pada bagian konduktif yang aktif ya, bagian secara normal atau bertegangan. Jadi seperti panel listrik, stop kontak, dia punya tegangan ya. Kalau tersentuh langsung ya strom, nah, strom atau arus kecut. Dan sentuh tak langsung ya, bahaya sentuhan yang terjadi pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan, harusnya nggak ada tegangan gitu ya, tapi menjadi bertegangan karena adanya kegagalan isolasi. Mungkin kabelnya ada yang terkopek atau rusak gitu ya, putus kabelnya. Kemudian kabelnya yang sudah ada tegangan, dia mengenai konduktor besi atau misalkan kaki meja yang dari listrik gitu ya, dan kita sentuh CPU atau kita sentuh meja gitu ya, yang sudah ada tegangan, maka kita akan tersengat gitu ya, terkena strom gitu ya. Kemudian efek sengatan listrik, ada besar arus yang melewati tubuh bagian kiri, kemudian akibat yang timbul di bagian kanan gitu ya, 1 mA atau kurang, ini dia tidak ada akibat atau tidak terasa. Kemudian 1-8 mA dia terjadi serangatan terasa tetapi tidak sakit dan tidak mengganggu kesadaran. Kemudian 8-11 mA gitu ya, sengatan terasa sakit
tetapi masih bisa melepaskan diri, jadi kesadaran tidak hilang ini, jadi masih mudah untuk melepaskan diri. Dan 15-20 sengatan sakit, kesadaran bisa hilang dan tidak bisa melepaskan diri gitu ya. Jadi ada kemungkinan kesadaran itu hilang gitu, karena udah tersengat lumayan tinggi gitu ya. Dan 20-50 kesakitan, susah bernafas, terjadi kontraksi pada otot dan kesadaran hilang, jadi sudah mengganggu pernafasan ya. Kemudian 100-200 kondisi mematikan langsung dan susah ditolong gitu ya. Kemudian 200 atau lebih maka dia akan terbakar dan jantung berhenti berdetak. Ini yang bertegangan tinggi gitu ya. Kemudian lanjut, ini ada nilai tegangan dan arus listrik yang dapat mengakibatkan kematian jika tersentuh. Ini ada dalam detik ya, kemudian voltase, ampere, watt gitu ya. Kalau mungkin biasanya tahu watt ya teman-teman ya, kan biasanya peralatan elektronik kan taunya watt gitu ya, berapa watt gitu ya, 162 sampai 800 gitu ya. Kemudian maka kita harus melakukan upaya K3, pencegahan bahaya sentuhan listrik ya. Upaya K3 listrik sentuhan langsung gitu ya, berdasarkan PUIL tahun 2000 maka kita lakukan isolasi bagian yang aktif gitu ya, harus tercover dengan baik gitu ya, penghalang atau selungkup dan rintangan, kasih rintangan ya, kemudian dikasih jarak aman atau di luar jangkauan, dan GPAS atau gawai pengaman arus sisa. Standar IEC lebih dari 300 MA harus otomatis trip atau putus gitu ya. Ada ELCB or Package Circuit Breaker. Itu ada contoh gambarannya ya, diagramnya. Ada saklar pengaman, ada prinsip ELCB, dia bisa memutus breaker ya, sebagai breaker ya, mereset dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman lihat terminal seperti ini, itu kalau misalkan lebihan beban ya, itu bisa dia reset, kita reset bisa naik sendiri gitu ya. Ya kalau di rumah kan mungkin kok tegangannya terlalu lewat, itu dia akan mati gitu ya. Lanjut, upaya K3 listrik sentuhan tak langsung, jadi yang kena konduktor ya seperti tadi, maka proteksinya dengan pemutusan suplai secara otomatis, penggunaan perlengkapan kelas 2, lokasi tidak konduktif atau lantai kerja, dan ikatan penyama potensial lokal, bebas bumi atau pembumian, istilahnya grounding gitu ya. Nah, ini ya nanti ditancapkan ke tanah gitu ya. Tujuan memasang grounding ialah jika terjadi arus bocor atau hubungan singkat, maka arus akan tersalur ke bumi. Hal ini akan menyebabkan meningkatkan arus, sehingga dengan demikian pengaman akan terputus secara otomatis. Nah ini contoh satu fase 220 volt sistem groundingnya. Ini kadang bisa ditambahin ya di belakang kulkas itu yang ada ya, ditambah ke belakang tembok belakangnya. Atau ini contoh ada sistem AT atau hantaran pengaman seperti ini, tak perlu pembumian lagi di sini secara langsung ya. Ini sudah dipasang, diatur di sistem rumahnya. Kemudian ada juga sistem TN atau pembumian netral pengaman atau PNP. Kemudian contoh suhu panas berlebihan gitu ya. Ini kalau penyebabnya pembebanan lebih, sambungan tidak sempurna, perlengkapan tidak standar, pembatasan arus tidak sesuai, kemudian kebocoran isolasi, sambaran petir. Kemudian kalau dilihat di sini contohnya, kabel harus punya kemampuan antar arus minimal 125% dari beban yang dilayani. Juga harus ada alat pengaman hubung singkat, jadi ada pembatasnya ya, harus kuat dan sebagainya. Ini contoh pompa listrik, dayanya 450 watt, tegangannya
Step rumah sama 220 volt, berapa minimal kemampuan antar kabel yang digunakan, maka hitungannya 450 watt sama dengan 220 voltase dikali I ya, karena akan dicari I nya, maka I sama dengan 400 watt dibagi 220 V sehingga dapatkan 2 ampere ya, ini sekitar 2 ampere ya. Supaya aman, kabelnya harus mampu mengantarkan arus minimal 125% kali 2 ampere atau hasilnya adalah 2,5 ampere, sehingga kita harus cari kabel yang 2,5 ampere gitu ya. Nah, ini rumusnya. W sama dengan E kali I, dimana W itu watt daya, E tegangan volt voltase gitu ya, I adalah arus 1 ampere. Kemudian ini contoh tabel ukuran kabel inti tembaga dengan suhu sekitar 45 derajat Celcius ya. Ini ada ukuran kabelnya dalam milimeter dari 4 sampai 240. Kemudian ada ampacity, ampernya, in free air sama enclosed gitu ya, ini daerah terbuka sama tertutup gitu ya. Lanjut. Nah, ini contoh menghitung yang lain juga ya, untuk mencari ampere sama dayanya, tegangannya udah tahu, ampernya sudah tahu, dicari dayanya ya, itu juga bisa dicari. Daya aktif, tegangan kali arus kali konstanta gitu ya, 0,8 gitu ya, dan daya aktifnya 1760 watt gitu ya. Kemudian ini contoh, misalkan kulkas membutuhkan 1000 watt gitu ya, kemudian berapa ampere kebutuhan listriknya, maka daya aktifnya adalah 1000 watt tadi. 1000 watt atau W sama dengan 220 volt kali ampere kali 0,8 konstantanya gitu ya, sama dengan kalau kita cari ampernya 1000 watt dibagi 220 volt kali 0,8 dapatkan ampere adalah 5,6, jadi dibutuhkan kira-kira 6 ampere gitu ya. Kemudian upaya ketika listrik atau suhu atau panas berlebihan menyebabnya pembebanan lebih, sambungan tidak sempurna, perlengkapan tidak standar, pembatas arus tidak sesuai, kebocoran isolasi, sambaran petir. Lanjut upaya ketika, jangan membebani lebih, sambungan harus kuat dan diisolasi menggunakan perlengkapan yang standar, menggunakan pembatas arus yang sesuai, jangan ada isolasi, dibiarkan bocor gitu ya. Kemudian memasang arrestor. Nah, ini contoh seperti ini, nanti ada contohnya arrestor. Nah, ini contoh arrestor seperti ini dipasang di tiang listrik ya. Dengan memasang arrestor, maka arus yang besar yang mengalir melalui konduktor atau kabel itu akan diterima oleh arrestor dan kemudian disalurkan langsung ke bumi melalui grounding yang sudah dipersiapkan. Nah, seperti ini ke bawah ya, ada groundingnya ke bawah. Lanjut, kalau sambaran petir, ada arus petir diperkirakan 5000 sampai 10000 ampere, suhu mencapai 30.000 derajat Celcius gitu ya. Ini contoh gambarannya. Kalau bahannya dari kayu ya, terbakar seperti ini, contohnya akan habis karena tegangannya tinggi ya, dan suhunya juga sampai 30.000 derajat. Lanjut, ini gak sambaran petir, kemungkinan terjadinya petir seperti yang tadi, ada antena, dia akan menyambar daerah yang dekat ya. Nah, kemudian ya di tanah lapang, nah ini juga begitu, saya bilang tadi di kolam renang gitu ya, ini juga berbahaya, apalagi air itu gampang sebagai konduktor gitu ya. Contoh sambaran petir secara langsung ya ke rumah, bisa ke tiang listrik gitu ya. Sambaran tak langsung, kalau ada pemasangan arrestor maka bisa berdampak ke kita ya sebagai pengguna. Dan upaya ketiga, pencegahan sambaran petir pada bangunan, maka dilakukan pemasangan instalasi penyalur petir gitu ya. Seperti ini penyalur petir di atas gedung bangunan gitu ya, nanti diturunkan ke bawah. Lanjut, Permenaker 1989 pasal 9 ayat 1, tempat kerja yang perlu dipasang penyalur petir ialah bangunan yang
terpencil atau tinggi, bangunan di mana disimpan, diolah atau digunakan bahan yang mudah meledak atau terbakar, bangunan untuk kepentingan umum, bangunan untuk menyimpan barang-barang yang sukar diganti, seperti museum, perpustakaan, penyimpanan arsip ya. Jadi di dalamnya tuh mahal ya, kurang mahal. Jadi sayang kalau sampai biasanya diasuransikan gitu ya. Dan daerah terbuka seperti perkebunan, padang golf, stadion olahraga dan lain-lain ya. Padang golf, stadion olahraga itu kan lapangan, daerah lapang ya, maka perlu juga penangkal petir atau penyalur petir ya. Lanjut, ini seperti yang tadi ya, tentang pengawasan instalasi penyalur petir PUIL ya, mengenai persyaratan umum instalasi listrik tahun 2000 di SNI-nya. Kemudian di sini pasal 19 ayat 1, isi penyalur petir pada bangunan paling sedikit harus punya 2 buah pengantar penurunan. Itu ada penerima air terminal, kemudian ada 2 kanan kiri ya. Dan lanjut ada hantaran penurunan ke bawah gitu ya, dan hantaran pembumian atau groundingnya ke bawah gitu ya, kanan kiri gitu ya. Dan ini ada sudut perlindungan 112 derajat gitu ya, resisten pembumian maksimal 5 ohm. Kemudian 120 derajat itu 112 derajat seperti apa ini gambaran sudut perlindungan ya, semakin tinggi ya, semakin banyak area yang bisa dicakup gitu ya, sehingga kenapa penangkal atau penyalur petir gitu ya ditaruh di atas bangunan ya. Kemudian contoh jika groundingnya tidak sempurna atau di mana tahanan pembumiannya lebih besar dari 5 ohm, maka akan berpotensi terjadi sambaran petir tidak langsung melalui gradien potensial, jadi bisa kena orang juga gitu ya. Dan contoh gambarannya ya ini seperti ini, lebih besar dari 5 ohm dia akan kena semuanya ya. Kemudian grounding rod, ada klem, grounding elektrode konduktor seperti ini. Kemudian gradien potensial, nah ini kalau kena berarti lebih dari 5 ohm maka bisa mengenai hewan ternak ya, ada orang di sini berdiri juga akan tersambar gitu ya, dan sebagainya. Kemudian contoh pengukuran tahanan grounding seperti ini ya, ini dipasang, kemudian ada alat yang dipasang sehingga bisa menampilkan berapa tahanan groundingnya. Lanjut lagi, ini ada contoh single grounding ya, ada parallel grounding, ada 2 gitu ya, dan axial grounding ya, diturunkan ke bawah, ada urukan, jadi ada urukannya gitu, urukan tanah kembali gitu ya, tanah humus dan liat. Kemudian jenis penyalur, kalau Anda lihat ada elektrostatik, Franklin kode konvensional ya, seperti ini bentuk elektrostatiknya, dan yang kanan konvensional ya. Ini saya kira sudah sering, apalagi kalau teman-teman sempat ke daerah tinggi, ke bangunan tinggi ya, rooftop dan sebagainya, itu sudah nampak. Dan ada jenis penyalur petir ya, ini contoh gambarannya hampir sama seperti sebelumnya ya, sangkar Faraday cage gitu ya, itu sama. Kemudian ada contoh ruang mesin, ini lift ya, gambaran lift ya, ada buffer dan sebagainya. Kemudian ini ada tugas mandiri, silakan nanti dikerjakan ya, nanti saya buat tempat uploadnya. Oke, saya buat sekarang aja ya. Minggu. Baik, Pak. Untuk kelas malam ya, A ya. Iya, Pak. AL5 malam, Pak. Oke, ini sudah saya buat sama ya, 1 minggu dari tanggal 25 sekarang sampai tanggal 1, 2, 3, 5, 9 ya. Itu sudah, silakan nanti diupload di situ.
tugasnya seperti ini. Oke. Jangan pakai ini ya, AI ya, ChatGPT dan sebagainya, nanti ketahuan ya teman-temannya. Jadi akan ketahuan sekali copy paste dan sebagainya. Kalau bisa pakai bahasa sendiri ya. Oke. Kita lanjut. Ada penerima air terminal itu ya, contohnya ini di atas itu di atap rooftop, dipasang pada tempat yang diperkirakan akan tersambar itu ya, atau daerah terlindung. Tinggi tempat pemasangan lebih dari 15 cm dari sekitar, dan jumlah dan jarak harus diatur karena daerah pelindungan 112 derajat ya, diatur ada berapa gitu, apalagi kalau banyak bangunan gitu ya. Penerima dapat berupa logam bulat panjang dan terbuat dari tembaga dan hiasan-hiasan pada atap, tiang-tiang cerobong logam yang disambung dengan instalasi penyalur petir, atap-atap dari logam yang disambung secara elektris. Lanjut. Syarat-syarat pemasangan penghantar penurunan gitu ya, ada dipasang sepanjang hubungan ke tanah. Diperhitungkan pemuaian material, jarak antar alat pemegang penghantar maksimal 1,5 meter. Dilarang memasang penghantar penurunan di bawah atap dalam bangunan. Jika ada penurunan, dipasang pada bagian yang terdekat pohon menonjol supaya memudahkan pemeriksaan. Jika digunakan pipa logam, pada kedua ujung harus disambung secara elektris. Dipasang minimal 2 penurunan, jarak antar kaki penerima dan titik percabangan penghantar maksimal 5 meter. Dan bahan penghantar penurunan berupa kawat tembaga penambang minimum 50 mm persegi ya, dan petebal minimal 2 mm. Bagian atap, pilar, dinding, tulang baja yang punya massa logam yang baik, kusuk tulang beton harus memenuhi, sudah direncanakan untuk itu. Kemudian ujung-ujung tulang baja mencapai garis permukaan air di bawah tanah. Kolom beton yang digunakan sebagai penghantar adalah kolom beton bagian luar, kemudian pipa penyalur air hujan tambah minimal 2 penghantar penurunan khusus. Jarak antar penghantar ada yang tinggi kurang dari 25 meter dengan maksimum 20 meter, dan tinggi 25 sampai 50 meter ya. Maksimum 30 sampai 0,4 kali tinggi bangunan. Tinggi lebih dari 50 meter, maksimum 10 meter. Lanjut. Syarat pembumian atau tahanan pembumian, grounding gitu ya, dipasang sedemikian hingga tahan pembumian terkecil. Sebagai elektroda bumi dapat digunakan tulang baja dari lantai kamar, tiang pancang atau direncanakan sudah disediakan gitu ya. Pipa logam yang dipasang dalam bumi secara tegak, pipa atau penghantar lingkar yang dipasang dalam bumi secara mendatar, kemudian plat logam yang ditanam. Bahan yang diperuntukkan dari pabrikan, spesifikasi sesuai standar. Kemudian C, dipasang sampai mencapai permukaan air dalam bumi. Masing-masing penghantar dari satu instalasi yang punya beberapa penghantar harus disambungkan dengan elektroda kelompok. Nah, ini contoh tadi, perhitungannya ya sama ya. Juga sama menghitung daya listrik. Nah, kok dari sini teman-teman bisa menghitung tagihan ya, sebenarnya tagihan listrik. Oke, saya lanjut ke PPT berikutnya ya. Sekelas-kelas saja karena ini lumayan banyak juga PPT-nya ya. Nanti saya kasih contohnya ya, ketika di tempat kerja yang penting-penting aja ya. Ini peraturan sama ya seperti tadi, standar. Oke. Potensi juga tadi ya. Elevator, lift itu juga ada bahayanya ya. Ini yang perlu disampaikan. Selain potensi tadi penanggulangan bahaya langsung gitu ya,
Lift itu bisa Anda terjebak di ruang terbatas, bisa terjepit, tergelincir, ada potensi bahaya. Potensi bahaya listrik seperti itu. Anda pegang saluran putus, kebakaran sampai kanan itu ya, baik sentuh langsung dan tidak langsung. Ada pembusuran, percikan, ledakan gitu ya. Ini dari kulit kering, kulit lembab itu juga bisa sebagai konduktor ya. Oke, metode proteksi sentuh. Wah, jadi proteksi dengan isolasi bagian aktif tadi ya, seperti yang dicontohkan. Proteksi dengan penghalang, penempatan di luar jangkauan, isolasi lantai kerja, Bluetooth, APD sesuai. Nah, ini contoh isolasi dengan bagian aktif ditutup, isolasi yang hanya dapat dilepas dengan merusaknya gitu ya. Jadi sangat kuat sekali gitu ya. Dia akan tahan terhadap mekanik, gesekan, kebijakan gitu ya, ataupun kimia, bahan kimia. Mungkin di tempat kerja bahan kimia apa yang ada di situ, jadi kita mitigasi ya. Biasanya harus tahan terhadap bahan kimia. Kemudian listrik dan thermal seperti itu. Lanjut, berarti suhunya ya disesuaikan. Dan proteksi dengan penghalang atau selungkup seperti ini, contohnya panel listrik ya, ditutup kotak toolbox gitu ya, box seperti ini karena tegangannya tinggi di dalam ya, sehingga dibungkus penghalang. Proteksi dengan rintangan mencegah sentuh tidak sengaja ke bagian aktif, tapi tidak mencegah sentuh dengan sengaja. Rintangan mencegah mendekatnya badan dengan tidak sengaja ke bagian aktif. Sentuh tidak sengaja dengan bagian aktif selama operasi. Rintangan dapat dilepas tanpa menggunakan kunci atau perkakas, tapi harus aman hingga tercegah lepasnya rintangan secara tidak sengaja. Nah, ini contoh rintangan ya, seperti ini ditulisi bahaya tegangan tinggi, voltase tinggi gitu ya. Penempatan di luar jangkauan hanya dimaksud untuk mencegah sentuh yang tidak sengaja dengan bagian aktif. Kabel transmisi distribusi listrik yang tidak terisolasi telanjang suatu selalu ditempatkan dengan tiang yang tinggi agar jauh dari aktivitas manusia ya. Bagian berbeda potensial yang dapat terjangkau secara simultan harus berada di luar jangkauan. Seperti ini dijauhkan ya. Ada alat untuk gawai proteksi arus, bisa ada diagram skematiknya. Seperti itu, ada penggunaannya, ada sambungan ke grounding gitu ya. Dan ada isolasi lantai kerja, kalau dilihat ya, panel bawahnya ada seperti terbuat dari karet gitu ya. Bagian kiri juga begitu, ditandain gitu. Metode lockout take out, penempatan lock dan tag pada sebuah alat mengisolasi energi sesuai dengan prosedur untuk memastikan agar alat pengisolasi energi dan peralatan dikendalikan tidak bisa dijalankan sampai lock dan tag dicabut. Nah, ini contoh gambaran lock itu bisa digembok gitu ya. Nah, ada gemboknya seperti itu, jadi harus dibuka dulu baru bisa digunakan energinya. Kemudian lanjut, ada penggunaan APD PPE yang benar. Kalau Anda lihat safety item for employee, untuk pegawai gitu ya, pegawai kerja di tegangan listrik, ada safety glove gitu ya, anti listrik gitu ya, ada helmet, ada baju safety ya, dan bahannya itu juga akan berbeda gitu ya. Kemudian ada sepatu safety, kemudian ada high voltage detector, jadi detektor untuk cek ya tegangan tinggi. Kemudian ada tangga gitu, tangga itu juga begitu. Tangga ini bukan tangga aluminium seperti biasanya pengantar gitu ya. Kemudian ada alat juga bantu discharge rod gitu ya, jadi kalau bisa menarik, kalau tadi dengan sengatan tinggi maka dia tidak bisa melepaskan diri ya, sehingga bisa ditarik dengan ini. Kemudian bahaya sentuh tidak langsung gitu ya, bisa memasang grounding seperti yang baikkan ya.
Kemudian motor atau mesin itu juga bisa dipasang groundingnya seperti itu. Kemudian menggunakan perlengkapan dengan isolasi ganda gitu ya, menggunakan perlengkapan kelas 2 atau dengan isolasi ekuivalen, perlengkapan yang proteksinya dari kejut listrik tidak hanya mengandalkan isolasi saja tapi juga diberikan tindakan pencegahan dengan isolasi ganda atau isolasi diperkuat. Lanjut, perlengkapan alat pelindung ya, itu ada safety shoes yang sesuai standar, sarung tangan, helm, topi hard head, isolated non konduktif, jadi nggak bisa menghantarkan panas ya, menghantarkan listrik ya. Bahaya pembusuran percikan ya, percikan api gitu ya. Nah, ini seperti kemarin kalau listrik bisa panas gitu ya, suhunya terlalu panas 81,4 derajat Celcius gitu ya, sampai seperti ini keluar percikan api. Nah, ini bisa ngefong gitu ya, keluar apinya, kena plastiknya sama kena kabelnya itu bisa panas dan membakar gitu ya. Tentu ini pakai alat yang seperti minggu lalu ya, ada tipe kering, pakai DC dry chemical gitu ya, itu bisa juga. Kemudian pembusuran karena sambungan atau koneksi, seperti ini koneksinya tidak sempurna gitu ya. Nah, kalau Anda lihat asal gitu ya, ada yang keluar kemudian bisa kebakar isolasinya gitu ya, membakar. Sambungan koneksi yang kurang baik atau kurang kencang menyebabkan busur api yang lancar dapat memicu kebakaran. Stop kontak yang longgar juga tergolong koneksi tidak sempurna, pembusuran gitu ya. Lanjut, karena bocoran isolasi ya, ini seperti ini juga udah sering digunakan, kabelnya ternyata terkelupas gitu ya, gagal isolasinya ya, menimbulkan loncatan bunga api, memicu terjadinya kebakaran. Cara berkala harus dilakukan pengukuran resisten isolasi. Jika meminimalisir terjadinya pembusuran gitu ya, sambungan atau koneksi menggunakan sepatu kabel, baut, mur, dan pastikan kontak sambungan bersih dari karat atau debu kotoran. Jika menggunakan stop kontak dan tusuk kontak, gunakan yang sesuai. Dari penggunaan stop kontak yang longgar, gunakan penghantar yang spesifikasinya sesuai dengan kondisi pemakaiannya. Hindari penggunaan penghantar yang tidak sesuai peruntukannya, misalnya kabel audio, kabel sound system, kabel antena, kabel tekanan ekstra rendah dipakai untuk penghantar listrik tegangan rendah 220 volt atau lebih. Lakukan pengujian tahanan isolasi secara berkala. Ada Permenaker nomor 12 tahun 2015 sama dengan 5 tahun sekali ya. Kemudian contoh jenis kabel yang dipakai untuk isolasi ada NYA, itu ada biasanya ditulisan NYA 2,5 ya, mm. Jadi disebut kabel engkel gitu ya, bahan isolator PVC. Gunakan untuk instalasi rumah, instalasi sederhana, tegangan rendah maksimal 380 volt, hanya untuk indoor, diperhatikan indoor. Instalasi sederhana ada kabel NYM, ada lebih dari satu inti dalam satu kabel. Nah, seperti ini ada penghantar tembaga, isolasi PVC, lapisan pembungkus inti, selubung PVC. Lebih dari ini bahan isolator PVC berlapis-lapis, digunakan untuk instalasi rumah atau instalasi tegangan rendah maksimal 390 volt, hanya untuk indoor. Warnanya biasanya putih atau babu. Jadi akan kelihatan ya bedanya ya, NYA dengan NYM. Ada NYY, lebih dari satu inti dalam satu kabel, bahan isolator PVC berlapis-lapis dengan kualitas lebih baik dari NYM. Digunakan untuk instalasi rumah, instalasi tegangan rendah maksimal 380 volt, bisa untuk indoor, outdoor maupun ditanam dalam tanah. Ya, ini saking kuatnya gitu ya. Sering terpinjak itu nggak masalah ya, sehingga kenapa dipakai di outdoor. Kabelnya NYA, NYM dan NYY, ada yang jenis serabut, ada yang kawat pecal. Tujuan penggunaan dan kondisi lingkungan menjadi dasar pemilihan jenis kabel atau penghantar yang akan digunakan. Yang jenis yang umumnya salah dalam pemakaian gitu ya. Nah, ini ada kabel audio, kabel speaker hanya boleh untuk arus DC.
tegangan ekstra rendah atau di bawah 50 volt. Jadi yang warnanya hitam merah ya, yang seperti ini tidak boleh digunakan untuk instalasi listrik, arus bolak-balik tegangan rendah di atas 50 volt. Nah, seperti ini putih ada dua, ini seperti ini ada, saya kira ya pernah lihat gitu ya. Ukuran resisten tahanan isolasi ya. Kemudian pengendalian penggunaan jenis kabel yang sesuai ya. Ini kabel disesuaikan dengan operasi, biasanya buat apa gitu ya, harus tahu ya. Maksudnya gunakan building material, beban lingkungan, gunakan fixed cord daripada flexible cord, gunakan extension cord yang sesuai ya. Fix itu udah fix, ya bisa dirubah ya, daripada fleksibel gitu ya, extension cord yang sesuai. Jadi ya kabelnya bisa jangan dipindah-pindah gitu ya, dan extension cordnya ya disesuaikan. Potensi bahaya kabel dan kawat yang rusak, ini plastik atau karet penutup hilang plastiknya gitu, extension cord dan toolsnya bisa rusak seperti itu ya. Kemudian potensi bahaya kabel yang rusak, kabel ini dapat rusak karena apa? Karena umum benturan ujung pintu, benturan ujung atau jendela, staples, fastening, abrasi karena benturan, penggunaan yang tidak benar dapat menyebabkan arus kejut, percikan api, dan kebakaran gitu ya. Pengendalian kabel dan kawat, isolasi yang memadai, periksa sebelum digunakan. Gunakan tusuk kontak 3 wire type gitu ya, gunakan tusuk kontak yang cocok atau hard or extra hard usage gitu ya. Hanya gunakan kabel kontak dan connection yang sesuai, melepaskan kabel dengan menarik plug tusuk kontak ya. Jangan kabel ya. Ini kalau pemasangan instalasi awal itu ya, harus dipahami. Menggunakan flexible cord yang diperbolehkan. Fleksibel itu bisa digeser-geser ya. Gunakan flexible wiring di mana pemeriksaan diperlukan dan kemungkinan terjadi kerusakan. Flexible cord tidak boleh melalui lubang dinding, ceiling atau lantai, jadi harus fixed gitu ya. Melalui pintu, jendela atau jalan keluar masuk lainnya, dinding, ceiling atau lantai yang tersembunyi, dia harus tidak boleh fleksibel, itu harus tetap gitu ya. Kemudian ini contoh colokan stekernya ya, di Amerika Utara, contoh Jepang, dan Jepang, Eropa, Indonesia, dan Rusia, Jerman, Rusia, Indonesia, Inggris, Jerman, Prancis ya, dan sebagainya. Ini di Batam ya, kita ikut Malaysia, Singapura. Dan contoh yang lain ada Israel, Australia, New Zealand, Argentina, Danish, dan Swiss ya. Contoh gambarannya seluruh dunia gitu ya. Proteksi, perlengkapan, dan instalasi listrik harus dicantumkan nama pembuat atau merek dagang, daya tegangan, dan atau harus mengenal data teknis lainnya. Hanya digunakan jika telah memenuhi ketentuan PUIL, tidak boleh dibebani lebih dari kemampuannya. Selain bahaya pembusuran, percikan, dan ledakan, pembebanan lebih juga dapat menimbulkan panas yang bisa memicu rusaknya isolasi, penghantar, atau bahkan memicu kebakaran. Kemudian pembuatan lebih, penghantar listrik memiliki keterbatasan kapasitas hantar atau KHA yang tergantung dari ukuran penampang, bahan penghantar, dan temperatur penghantar. Dan menghantar sesuai standar PUIL atau standar pabrikan kabel penghantar. Arus beban yang melebihi KHA penghantar akan menimbulkan panas yang dapat merusak isolator penghantar dan mesinnya, memicu terjadinya bom pendek bahkan hingga menyebabkan kebakaran. Ini pembebanan lebih. Ini contoh gambarannya, yang diperbolehkan dan proteksi untuk kabel instalasi berinti tunggal, isolasi PVC pada suhu keliling 30 derajat Celcius dan suhu penghantar maksimum 70 derajat Celcius. Jadi ada ketahanannya gitu ya. Dan penanggulangan bahaya efek termal karena pembebanan lebih, sesuaikan besarnya beban dengan ukuran penghantar. Gunakan pembatas arus circuit breaker yang sesuai dengan prinsip rating CP
dari KHA kabel. Contoh lagi ada MCB miniatur circuit breaker, salah satu jenis gawai proteksi arus lebih, ada proteksi beban lebih gitu ya. Persyaratan ketika instalasi dan ruangan khusus. Dalam ruang berbahaya ledakan zona 0 sebaiknya dihindari penempatan perlengkapan listrik ya, kecuali jika perlengkapan tersebut sangat penting untuk diproses dengan persyaratan tertentu gitu ya. Oke. Bahaya listrik statis gitu ya, gesekan benda non konduktor misalkan plastik dengan rambut ya, atau kaca dengan sutra, maka akan menjadi perpindahan elektron negatif terakumulasi ke plastik atau ke kaca. Sifat bahan dan konduktif, plastik atau kaca bersifat menahan elektron. Bila dua benda terdapat perbedaan muatan listrik positif negatif ya, maka dua benda tersebut dapat beda tegangan atau beda potensial. Oleh karena adanya beda potensial, maka dapat terjadi pelepasan muatan elektron atau arus listrik melalui gap udara atau efek pembusuran. Hal serupa dapat terjadi pada awan yang terakumulasi muatan elektron yang sangat besar. Pada suatu ketika dapat terjadi pelepasan muatan listrik atau istilahnya efek petir gitu ya, dari awan. Kenapa kok timbul petir? Oke. Ya mungkin itu aja ya. Nah, nanti bisa dibaca ulang gitu ya.